Selamat datang di channel Mangaismo. Kali ini kita akan membahas manga Kanojo Okarishimasu chapter 233 yang hari ini baru saja rilis. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas manganya. Sebelumnya, di akhir chapter 232, Kazuya mendengar suara samar-samar dari dalam rumah Mizuhara. Kemudian, pada chapter 233, setelah Kazuya mendengar suara tersebut, seketika membuatnya ingin mengecek rumah Mizuhara lagi. Lalu dia mendekat ke pintu dan menekan bel rumahnya berkali-kali. Mengetahui kalau usahanya tersebut tidak membuahkan hasil, menjadikan dia berpikir, kalau memang Mizuhara ada di rumah, kenapa dia tidak mau menemuinya? Kemudian, saat dia melihat lubang surat yang ada di pintu, membuatnya punya ide untuk mengintip ke dalam rumah Mizuhara. Tapi sayang usahanya tersebut sia-sia. Tetap saja dia tidak bisa melihat ke dalam rumah. Lalu Kazuya memutuskan untuk pergi. Di sisi lain Mizuhara yang di dalam rumah dengan hati-hati merangkak menjauhi pintu. Setelah posisinya sudah aman, kemudian dia rebahan di lantai sambil berkata, "Aku sudah tidak sanggup lagi." Lalu panel berpindah ke Kazuya yang sudah kembali ke dalam kamarnya. Sambil duduk dia masih kepikiran tentang suara di rumah Mizuhara tadi. Menurutnya itu bukanlah sebuah kebetulan, karena tadi dia benar-benar merasakan kehadiran Mizuhara. Tapi yang paling membuatnya heran, jika benar Mizuhara berada di rumah, kenapa dia tidak keluar menemuinya? Lalu Kazuya mengatakan, jika memang begitu kasusnya, mungkinkah aku melakukan sebuah kesalahan yang membuatnya membenciku? Hanya satu hal yang terfikirkan di benakku, yaitu masalah ciuman itu. Mungkin kemarin dia mengatakan hal-hal yang baik di depanku hanya untuk membuat liburanku menyenangkan. Padahal dalam hati dia membenciku. Wajar saja bila dia melakukan itu kepada orang sepertiku. Saya yakin, setelah berciuman kemarin dia langsung mencuci mulutnya. Dan yang pasti dia merasa harga dirinya telah jatuh. Kemudian Kazuya mengambil handphonenya. Lalu dia berniat mau mengirim sebuah pesan ke Mizuhara. Karena dia tidak mau hanya menebak-nebak situasi. Lalu dia menulis sebuah pesan yang mengatakan, kalau dia punya sebuah tiket yoga, dan kalau Mizuhara mau, dia akan memasukkan tiket tersebut ke kotak surat miliknya. Menurut Kazuya, tiket yoga pasti sangat membantunya. Terlebih lagi ini terkesan bukan seperti kencan. Kemudian, sebelum pesan tersebut dikirim, terlebih dulu Kazuya mengecek lagi isi pesannya, kalau aja ada kata-kata yang kurang cocok. Lalu sambil mengangkat handphonenya ke atas, Kazuya mengirim pesan tersebut. Kazuya berpikir, mungkin Mizuhara tidak langsung membaca pesannya tersebut. Tapi ternyata perkiraannya salah. Setelah pesan tersebut terkirim, Mizuhara langsung membukanya. Tentu saja hal tersebut membuat Kazuya terkejut sekaligus heran. Padahal sekarang Mizuhara sedang berada di luar, kok masih sempat membaca pesan darinya. Sehingga Kazuya berpikir, kalau Mizuhara sekarang sedang tidak sibuk. Di panel berikutnya diperlihatkan, dengan gelisah Kazuya menunggu balasan pesan dari Mizuhara. Beberapa kali dia melihat handphonenya kalau aja ada pesan masuk. Lalu di banyak panel terlihat sebuah adegan di mana menurut Mimin, adegan tersebut sama sekali tidak menggambarkan jiwa seorang laki-laki. Masa iya? Laki-laki nungguin balasan pesan dari wanita. Gelisahnya seperti lagi nungguin kematian saja. Lanjut ke adegan berikutnya. Setelah pesannya tak kunjung dibalas, akhirnya Kazuya memutuskan untuk tidur. Sambil rebahan dia mencoba berpikir positif. Mungkin saja sekarang Mizuhara lagi sibuk, sehingga belum sempat membalas pesannya. Dan di panel berikutnya tertulis, kalau sekarang tanggal 25 November, 2 hari setelah mereka berciuman, jika saya tidak salah mengartikannya. Lalu diperlihatkan Mizuhara yang mencoba membalas pesan Kazuya. Tapi entah kenapa, dia tidak jadi mengirimkan pesan tersebut. Lalu ada seorang wanita yang mengajaknya untuk mulai berlatih lagi. Setelah kejadian itu, 3 bulan telah berlalu. Dan selama waktu itu Kazuya sama sekali belum bertemu dengan Mizuhara. Sekarang Kazuya memiliki sedikit rambut di janggutnya. Dan dalam keadaan menyedihkan, dia lebih terlihat seperti gelandangan. Tiba-tiba saja ada seorang gadis mengunjungi Kazuya. Kemudian dia keluar dari kamarnya untuk menemui gadis tersebut. Dan saat bertatap muka dengannya, Kazuya menyadari bahwa dia itu adalah Yamori. Sudah lama tidak bertemu, kata Yamori sambil tersenyum. Melihat Kazuya yang seperti gelandangan, sampai-sampai Yamori mengira kalau Kazuya akan mengunjungi pesta Halloween.
Dan manga Kanojo Okarishimasu chapter 233 selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini.